Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Evan Manam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi amma ba'du. Ya, pertama-tamanya saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini, dan pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kuliah kita. Ya, sudah mungkin agak beberapa waktu saya belum mengupload video baru ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengupload video baru ya terkait dengan pembelajaran kita, yaitu mata kuliah ekonomi mikro ya. Baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang teori produksi ya. Teori produksi. Nah, kalau kita bicara produksi di Indonesia, maka dalam melakukan kegiatan produksi ada beberapa badan hukum atau badan usaha yang telah diatur dalam peraturan atau undang-undang dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan yang sifatnya adalah perusahaan perseorangan. Nah, dari definisi jelas bahwa perusahaan ini dimiliki oleh perseorangan tunggal ya. Perseorangan tunggal. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan perseorangan, apa sih sebetulnya atau kebaikan atau kekurangan dari perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan ini? Maka kalau kita lihat secara umum, keuntungan yang dimiliki adalah pertama, sebagai seorang pemilik, maka pemilik itu bebas dalam mengambil keputusan tanpa harus mendapat persetujuan dari rekan usahanya yang lain atau pemilik saham yang lain. Ya. Yang kedua adalah seluruh keuntungan perusahaan atau profit perusahaan itu akan menjadi hak pemilik perusahaan. Ini dengan catatan andai perusahaan tersebut mendapatkan profit ya atau mengalami keuntungan. Yang ketiga adalah bahwa rahasia perusahaan akan terjamin karena dia sebagai pemilik tunggal perusahaan perorangan, maka rahasia perusahaan yang terkait dengan katakanlah paten atau angka penjualan atau angka biaya atau biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak akan bisa diakses kecuali oleh si pemiliknya sendiri ya. Yang keempat, karena adalah perusahaan perseorangan, maka sebagai perusahaan perseorangan, maka si pemilik itu akan dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan usahanya ya. Karena dia seorang diri, tidak ada rekan atau partner yang lain, maka mau tidak mau semua kegiatan usaha itu akan ditackle atau dihandle oleh si pemilik perusahaan.
Nah, tapi di satu sisi ada hal-hal yang di situ mungkin kurang menguntungkan bagi bentuk perusahaan yang sifatnya perseorangan, ya. Pertama adalah tanggung jawab sebagai pemilik perusahaan terhadap kegiatan dan aktivitas dari badan usahanya itu menjadi tidak terbatas. Dalam artian, seandainya perusahaan miliknya itu mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka sebagai pemilik termasuk harta dari si pemilik itu juga menjadi tanggung jawab atau menjadi jaminan dari perusahaan untuk melunasi kewajiban perusahaan, ya. Yang kedua adalah sumber keuangan perusahaan terbatas karena memang ini adalah perusahaan tunggal atau pemiliknya perseorangan, maka terkait dengan kebutuhan sumber keuangan untuk pemenuhan kebutuhan modalnya, baik itu untuk ekspansi usaha atau untuk pembelian barang modal itu menjadi terbatas, ya. Yang ketiga adalah kelangsungan kehidupan perusahaan itu kurang terjamin, ya, karena itu tadi terkait dengan modal atau terkait dengan sumber pendanaan yang terbatas sifatnya. Terus yang keempat adalah semua aktivitas, karena ini adalah perusahaan perseorangan, maka harus dilakukan sendiri oleh si pemilik, ya. Sehingga pengelolaan manajemen itu menjadi kompleks dalam artian karena semuanya dipegang langsung oleh si pemilik, maka semua yang terkait dengan aktivitas perusahaan itu ditangani langsung atau dipegang langsung oleh si pemilik dan ini tentu akan sangat merepotkan bagi si pemilik perusahaan perseorangan tersebut, ya. Nah, yang kedua adalah badan hukum yang usaha yang diakui di Republik Indonesia itu adalah berbentuk firma atau biasanya disingkat dengan FI, ya. Jadi kadang-kadang firma ini masih mencantumkan badan hukumnya dengan bentuk namanya FI atau firma. Nah, kalau firma sebetulnya hampir sama dengan perusahaan perorangan, tapi pihak yang terlibat itu sekarang tidak hanya satu orang. Jadi pemilik perusahaan ini ternyata tidak hanya satu orang kalau bentuk badan hukumnya adalah firma. Jadi paling tidak di sini ada dua orang atau lebih yang secara bersama-sama itu em, melaksanakan kegiatan usaha yang sudah disepakati bersama. Dan biasanya firma ini dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau profesi yang sama, ya. Misalnya firma konstruksi atau firma elektronik atau firma konsultan keuangan, nah seperti itu. Jadi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian atau profesi yang sama seperti itu. Nah, adapun keuntungan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang berbentuk firma adalah dibandingkan dengan perusahaan perseorangan adalah pertama, kemampuan manajemen perusahaan, yang berbentuk firma itu menjadi lebih besar, ya, karena adanya pembagian kerja di antara para pemegang saham atau anggota dari, persekutuan atau firma tersebut, ya. Yang kedua adalah dilihat dari, birokrasi pendiriannya atau, syarat pendiriannya, ini akan relatif lebih mudah, ya, baik dan akta atau tidak. Jadi bisa dengan akta pendirian atau tidak memerlukan akta pendirian, tapi paling tidak dengan perjanjian antar pihak-pihak yang menjadi pemegang saham atau pemilik dari firma tersebut, ya, bahwa mereka eh, bersama-sama mempunyai tujuan untuk membentuk suatu kerjasama atau kongsi yang dinamakan firma tersebut, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah karena pemiliknya sekarang tidak hanya satu orang atau pemilik tunggal, maka kebutuhan modal untuk kegiatan atau operasional firma tersebut itu lebih mudah terpenuhi karena tidak hanya berasal dari satu orang, ya, terdiri dari dua orang atau lebih, ya. Jadi dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, perusahaan firma itu lebih fleksibel sifatnya, ya. Nah, tapi adapun yang menjadi kekurangan atau menjadi kontroversi dari badan usaha yang berbentuk firma ini adalah pertama, tanggung jawab dari pemilik menjadi tidak terbatas, ya. Dalam artian masih hampir sama dengan perusahaan yang sifatnya perseorangan. Jadi seandainya terjadi masalah dengan badan usaha atau firma yang mereka miliki bersama, maka semua pihak yang menjadi pemilik dari firma tersebut harus bertanggung jawab seandainya terjadi kerugian yang mana kerugian tersebut melebihi aset yang dimiliki oleh firma. Maka untuk menutupi kekurangan akibat aset firma yang tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, maka sebagai pemilik mereka harus bertanggung jawab
Dalam artian dengan kata lain bahwa seandainya aset yang dimiliki oleh firma tidak cukup, maka aset atau harta dari pemilik firma itu juga menjadi agunan atau menjadi eh, objek yang harus diserahkan untuk menutupi kerugian yang terjadi karena kegiatan firma tersebut. Ya. Terus kemudian yang kedua, nah ini yang kadang bisa menjadi sebab atau sumber pertengkaran ya. Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota itu harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain. Jadi misalnya ada 2 atau 3 orang, tapi yang melakukan kesalahan dari orang yang kedua atau orang yang ketiga. Nah, sehingga akibat kesalahan dari satu orang tersebut itu harus ditanggung secara kolektif bersama dengan anggota yang lain. Jadi misalnya gara-gara tindakan satu orang menyebabkan firma tersebut mengalami kerugian katakanlah mencapai 1 miliar gitu. Nah, karena kerugian itu harus ditanggung oleh firma, maka 2 anggotanya yang lain yang tidak ikut mengambil keputusan atas proyek tersebut atau kegiatan tersebut, itu juga harus bertanggung jawab ya. Karena di sini badan hukumnya adalah firma dan itu adalah salah satu kekurangan dari badan usaha atau badan hukum usaha yang berbentuk firma. Kemudian yang ketiga adalah kelangsungan hidup perusahaan juga tidak menentu. Ini hampir sama dengan perusahaan perseorangan ya. Karena itu tadi, karena dengan andai terjadi konflik atau selisih antara anggota, maka firma tersebut bisa saja dibubarkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian beranjak ke bentuk atau badan hukum berikutnya, di sini ada namanya perusahaan komanditer atau komanditer Vennootschap ya. Jadi ini berasal dari bahasa Belanda. Nah, bedanya dengan persekutuan yang bentuknya firma, persekutuan yang berbentuk perseroan komanditer itu sebetulnya hampir sama kalau dilihat dari jumlah pemegang sahamnya atau pihak-pihak yang mendirikan, bisa paling tidak didirikan oleh 2 orang atau lebih ya dan punya tujuan yaitu bersama untuk melaksanakan usaha dan dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang sama. Nah, bedanya kalau dalam bentuk perseroan komanditer atau CV, pendiriannya itu dibuatkan akte di hadapan notaris. Jadi, secara hukum atau secara legal hukum dia lebih tertib atau lebih mengikat karena sudah ada apa namanya akte yang urus atau akte yang ditandatangani di hadapan notaris ya dan juga memiliki akte pendirian dari CV tersebut. Dan untuk memisahkan tanggung jawabnya maka eh, perusahaan yang berbentuk perusahaan komanditer atau CV itu memiliki 2 jenis pesero. Pesero itu maksudnya ada pemegang saham yaitu pesero aktif dan pesero pasif berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, adapun keunggulan dari apa namanya perusahaan komanditer ini adalah secara manajemen karena sudah lebih banyak orangnya, maka kemampuan manajemennya menjadi lebih besar. Ya, yang kedua adalah proses pendiriannya juga relatif lebih mudah, ya masih termasuk mudah. Kemudian ketiga, modal yang dikumpulkan bisa lebih besar karena sudah apa namanya punya badan hukum dan jelas tanggung jawabnya siapa yang situ bertanggung jawab, ya. Sehingga kalau modalnya sudah bisa proses pengumpulan modal menjadi lebih gampang, maka di situ akan mudah memperoleh kredit ya. Peroleh kredit dari pihak ketiga, mungkin dari perbankan atau dari lembaga jasa keuangan yang lainnya. Adapun kekurangannya adalah bahwa pertama, sebagian dari sekutu atau anggota yang mendirikan perusahaan sipil tersebut menjadi pesisir aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas ya sehingga seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap perseroan tersebut, misalnya mengalami kerugian, maka sebagai perseroan aktif dia harus bertanggung jawab atas kerugian dari CV tersebut dan harus ditutupi oleh si perseroan aktif tersebut. Yang kedua adalah sulitnya menarik kembali modal seandainya dari salah satu peserta itu ternyata berniat untuk keluar dari eh, perjanjian yang sudah dibuat. Dan itu dimungkinkan atau boleh saja, tapi prosesnya menjadi lebih sulit ya. Kemudian yang ketiga adalah kelangsungan hidup perusahaan juga tidak menentu ya, karena bisa saja nanti suatu saat dari para pendiri atau para pemilik perusahaan CV ini
atau perusahaan komanditer berbentuk CV ini tidak setuju lagi, sudah tidak menemukan kesepakatan, dan akhirnya mereka bisa saja membubarkan diri sehingga CV atau perusahaan komanditer tersebut menjadi tidak aktif lagi atau berganti nama ya. Karena pemiliknya sudah pecah, dalam artian tidak satu visi atau misi lagi. Nah, kemudian bentuk badan hukum usaha yang nomor 4 yang ada di Indonesia ya. Tadi ada perseorangan, ada firma, kemudian ada perusahaan komanditer atau komanditer financial shop, dan terakhir adalah bentuk usaha yang berbentuk PT atau perseroan terbatas ya. Sebetulnya hampir sama, bedanya saja bahwa persamaannya adalah bahwa untuk mendirikan PT itu juga sama-sama dengan CV atau firma ya, itu minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Dan ada ketentuan tambahan bahwa untuk PT itu modal awal atau modal investor di awal itu minimal adalah 50 juta rupiah ya. Jadi ada ketentuan minimum modalnya. Sementara tadi di CV atau firma tidak ada ketentuan minimalnya. Nah, ada pun yang menjadi apa namanya keunggulan dari bentuk badan usaha berbentuk PT ini adalah pertama, pemegang saham bertanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahaan. Yang kedua adalah mudah mendapatkan dana tambahan dana atau modal karena bentuk badan hukumnya sudah berbentuk PT. Ya. Kemudian yang ketiga, kelangsungan di perusahaan terjamin terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan. Karena pimpinan dapat diganti sewaktu-waktu melalui RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi apa namanya kelangsungan hidup perusahaan walaupun misalnya nanti pemilik perusahaan itu berganti atau penanam modalnya berganti, maka perusahaan tersebut akan tetap jalan, bisa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas pada pemilik atau pemegang saham. Jadi karena ini adalah perusahaan berbentuk PT, maka pihak-pihak yang menjadi pengurus di perseroan ya, direktur utama atau direktur operasional atau direktur bagian ya, itu em, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham karena yang menjalankan kegiatan usaha sehari-hari adalah karyawan atau pemegang saham yang aktif, dan hasil dari kegiatan operasional tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Terus kemudian yang keenam yang kelima adalah yaitu dengan jelas oleh undang-undang sesuai perseroan terbatas serta peraturan lain mengikat dalam melindungi kegiatan perusahaan. Adapun kekurangannya adalah bahwa karena perusahaan ini terdiri dari 2 orang atau lebih, maka kerahasiaan yang ada itu tidak terjamin ya. Jadi bisa saja rahasia itu bocor dari satu pihak yang lain ya, dari pemilik misalnya seperti itu. Yang kedua adalah pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar daripada CV ya, karena memang untuk PT itu dia ada prosedur-prosedur yang lebih luas dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang berbentuk CV ya. Kemudian untuk proses pembubaran sendiri, perubahan anggaran dasar itu memerlukan yang namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham, sehingga tidak mudah kalau misalnya jadi proses pembubaran atau proses perubahan anggaran dasar. Nah, masih bicara tentang Badan Usaha Indonesia, maka kalau secara perseroan itu kita ada memiliki beberapa jenis PT ya. Ya, pertama adalah perusahaan terbatas atau PT yang sifatnya non fasilitas dan umum atau PT biasa ya. Yang kedua adalah fasilitas yang sifatnya PMA, fasilitas PMDN, fasilitas persero BUMN, perbankan, lembaga keuangan perbankan, dan usaha khusus. Ya. Ya, sementara dari sisi kepemilikan, perseroan itu bisa dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Pertama adalah eh, perseroan terbatas dalam rangka menarik modal asing atau PTMA, PMA ya. Jadi pemilik sahamnya adalah perusahaan asing. Kalau dulu memang nggak dibolehkan, tapi menurut peraturan sekarang sudah boleh ya. Kemudian yang kedua adalah
Kemudian adalah yang kedua adalah perusahaan penambang dalam negeri, yang ketiga adalah perusahaan terbatas yang modalnya memiliki swasta warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau PT swasta nasional. Jadi ada PMA, PMDN dan swasta nasional. Nah, yang umum itu biasanya adalah PT swasta nasional. Kalau PMDN itu sudah jelas miliknya BUMN, sedangkan kalau asing berarti adalah PMA. Nah, perusahaan dari sisi apa namanya, dari sisi perspektif ekonomi, maka tujuan utama dari perusahaan itu sendiri itu adalah namanya maksimalisasi profit atau cuan ya istilah anak sekarang. Nah, karena tujuan utama dari perusahaan itu adalah mencari keuntungan atau mencari cuan. Nah, caranya bagaimana supaya perusahaan itu bisa mendapatkan cuan atau bisa mendapatkan keuntungan atau profit? Caranya adalah jumlah penjualan itu harus lebih besar daripada biaya-biaya yang terkait dengan produksi. Itu adalah rumus atau gambaran sederhananya ya. Nah, masalah pokok yang dihadapi dalam perihal biaya produksi, kalau penjualan itu kan nanti kita bicara dari sisi marketing ya. Ya, pertama adalah faktor produksi yang bagaimana ini diperlukan untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi. Terus kemudian, bagaimana komposisi dari faktor biaya produksi itu yang bisa kita gunakan untuk meminimumkan biaya produksi. Nah, secara umum faktor produksi dalam teori ekonomi klasik itu ada kita bagi menjadi 4 ya. Ada tanah, ada tenaga kerja atau labor ya, manpower. Kemudian ada 3 capital atau modal. Yang keempat adalah skill atau entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, kita tidak akan membahas 4 faktor ini lebih dalam karena akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya sesudah UTS nanti insya Allah. Nah, kalau kita lihat dari jenis fungsi produksi terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan produksi dan problem yang terjadi adalah bagaimana dari faktor-faktor yang ada bisa menghasilkan jumlah yang optimal atau maksimal, maka kalau kita lihat dari jenis produksi, maka produksi itu bisa kita bagi menjadi 3 jenis ya. Pertama adalah produksi yang sifatnya constant return atau hubungan menunjukkan jumlah hasil produk yang meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan output. Jadi kasarnya atau gampangnya adalah bahwa setiap kali ada penambahan faktor produksi, maka output dari si perusahaan ini itu juga akan bertambah seiring dengan garis lurus. Jadi ini bisa lihat di sini. Ya, kalau misalnya dia bertambah di sini, maka jumlahnya adalah sebesar ini, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah fungsi produksi yang sifatnya adalah increasing return dalam artian tambahan input menghasilkan suatu tambahan produk yang lebih besar daripada kesatuan sebelumnya. Jadi dalam artian gini, seandainya dengan jumlah karyawan 2 orang, modal sekian, maka jumlah penanaman produk itu adalah katakan misalnya menjadi 10 unit ya. Tapi ketika ada tambahan output misalnya terkait dengan laporan entah itu Pak Dodi atau Pak Evan ya, itu apa namanya, pertambahannya itu tidak lebih besar daripada pertambahan sebelumnya. Jadi
menghasilkan suara tambah dari produksi yang lebih rendah daripada eh, Terus yang ketiga berikutnya adalah decreasing return. Nah, decreasing return ini adalah tambahan input yang menghasilkan satu tambahan hasil produksi lebih besar dari satuan-satuan sebelumnya. Jadi dalam artian ketika ditambah maka eh, tingkat pertambahannya itu akan lebih rendah ketimbang hasil outputnya atau hasil produksinya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam teori produksi, maka kita juga akan berbicara tentang bagaimana kita mengubah input menjadi output ya. Jadi input tadi adalah faktor produksi sudah dijelaskan di depan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana mengubah menjadi output dan eh, produksi meliputi sebuah kegiatan untuk biaya capaian tindakan tambah nilai atau guna suatu produk atau barang. Kemudian total produksi adalah keseluruhan barang yang dihasilkan sejumlah input dan produksi marginal adalah tambahan produksi setiap tambah satu unit output. Jadi kalau secara keuangan misalnya bisa kita lihat di sini fungsi dari jumlah atau produksi atau quantity adalah fungsi dari K capital L labor eh, RT RT saya lupa. Di sini kita bisa lihat fungsi output output sama dengan fungsi dari capital, labor, resources dan teknologi. Ya. Nah, dalam kegiatan produksi berlaku yang namanya itu hukum law of diminishing return ya. Jadi suatu hukum bahwa tambahan dari suatu produk itu akan menyebabkan turunnya kepuasan dari pengguna mengkonsumsi barang tersebut ya. Jadi kasarnya adalah apabila suatu faktor produksi yang variabel dapat diubah pada awal mulanya produksi total akan semakin banyak. Tapi jumlah mencapai tingkat tertentu produksi semakin kurang akhirnya jadi negatif ya. Ini dari sisa jangka waktu produksi juga kita bagi dua, ada jangka waktu pendek ya short run, ada yang sifatnya juga long run ya. Bisa mungkin hampir 10 tahun atau 15 tahun seperti itu ya jangka panjang itu. Nah, ini adalah kaitan antara kurva total produksi, marginal produksi, dan average produksi. Jadi tahap satu ketika masih awal mula maka eh, kurvanya akan seperti ini perpotongan garisnya. Di level kedua sudah mulai mature dan seperti ini dan tahap 3 itu ada tahap yang decline maka kebutuhan akan modal kerja seharusnya sudah lebih terpenuhi ya. Nah, kalau kita bicara produksi maka tidak lepas kita juga berbicara tentang namanya kurva Isokuan ya. Jadi kurva Isokuan itu adalah em, kombinasi dari faktor produksi yang mungkin secara fisik dapat menghasilkan jumlah output tertentu. Nah, atau penggunaan bagi kombinasi tenaga kerja dan kapital yang menghasilkan produk tertentu. Jadi kalau kita lihat ini ada tabel atau diagram dan kurvanya ya. Jadi kombinasi kapital 4, tenaga kerja 1, kuantitasnya 1000. Sementara kalau kapitalnya 2, tenaga kerjanya 8, hasilnya juga 1000. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang lebih efektif atau lebih efisien ya. Nah, kita bisa balik lagi ke dalam contoh berdasarkan tabel. Dalam tabel yang warna kuning ini adalah apa namanya tabel isoquant 2 ya. Ya isoquant 2 atau median ya. Hmm. Nah, dari sini bisa kita lihat berapa sih titik tinggi optimal dari pertumbuhan kapasitas produksi itu ya. Nah, ternyata bisa dilihat di sini bahwa titik optimal itu adalah ketika dia antara level dan kapital itu sudah berada di level yang sama. Nah, di sini nih. Ya, ketiga ini kalau boleh lihat ya. Hmm.
Hmm. Kurva Isuquan itu memiliki beberapa karakter. Pertama adalah memiliki slope negatif ya. Yang kedua cembung ke arah titik origin, maksudnya mendekati nol. Yang ketiga tidak saling membutuhkan Isuquan yang lain dan relevan produksi adalah daerah yang bercondongan negatif ya atau miringnya. Kemudian di sini kita juga akan bahas tentang namanya ISO cost atau budget line, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi pembelian dua input variabel, yaitu tenaga kerja dan modal dengan jumlah anggaran yang sama. Rumus garis anggaran adalah PK dikali K tambah PL dikali L sama dengan I atau investasi. Contohnya, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal dan tenaga kerja, capital dan labor. Harga input per unit untuk modal itu adalah 200 dan tenaga kerja adalah 300 per orang. Anggaran yang tersedia adalah 6.000 dan untuk membeli seluruh input. Beserta di atas, maka anggaran garis dasar produsennya adalah 200K ditambah 300L itu sama dengan 6.000. Nah, inilah kurva isocost ya, dia sifatnya negatif ya. Dan inilah kombinasi input dari apa namanya ya, garis isukuan tadi. Jadi isukuan tadi kalau misalnya kita kembali ke gambar ini ada 3 isukuan berdasarkan kombinasi dari labor dan capital yang ada ya. Karena kombinasi 1, kombinasi 2, dan kombinasi 3. Nah, ini kombinasi 1, 2, dan 3 dari berbagai tingkat modal dan capital dan labor ya. Nah, dia akan dikatakan optimum ketika garis isokuan itu bersinggungan dengan garis isocost ya. Sehingga itu menjadi titik optimal pertambahan atau jumlah tenaga kerja dibutuhkan sehingga perusahaan bisa berada di titik yang paling optimal. Dalam hal inilah di isocost 2 atau di titik E. Nah, kalau di isocost 1 itu karena dia sudah melebihi kemampuannya dan tidak bersinggungan dengan isocost ya, maka kolom atau isocos 1 alternatif isocos 1 ini tidak bisa digunakan karena sudah melampaui kemampuan dari si perusahaan. Sedangkan dalam isocos yang ketiga itu di mana apa namanya garis ini bersinggungan di dua titik, maka ini juga tidak merupakan hal yang sifatnya optimal. Karena yang optimal itu dia hanya akan memotong di satu titik yaitu di isocos 2 di titik E. Nah, baiklah teman-teman, kira-kira itulah kuliah kita tentang teori produksi pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Ada salah lebihnya atau salah kurangnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan pertemuan kali ini saya tutup dengan saya tutup dan kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.